Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 30 Mei 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Kita telah berada dalam akhir pekan dan kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan menyertai kita dalam seluruh perjalanan kita. Pagi ini kita akan menyatu dalam renungan melalui Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayat 17 dengan tema Tuhan berjalan bersamaku. Marilah kita berdoa, mohon hikmat pengetahuan membaca firman Tuhan ini. Tuhan yang setia, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Bukalah pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu, dan lembutkanlah hati kami, agar kami dapat merasakan penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah firman yang kami baca hari ini meneguhkan iman kami. Dalam kuasa Roh Kudus, kami berserah kepada-Mu. Amin. Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayat 17. Musa di hadapan kemuliaan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, Engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi. Tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersamaku. Padahal Engkau sendiri berfirman, Aku mengenalmu dengan namamu, juga aku mendapat kemurahan hatiku. Sekarang, sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula, bangsa ini umatmu sendiri. Lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri akan berjalan besertamu, dan memberi ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika bukan Engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami dari sini. Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hatimu, aku dan umatmu ini? Bukankah karena Engkau berjalan beserta kami, sehingga kami, aku dan umatmu, dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, hal yang kau katakan ini pun kepada akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kemurahan hatiku, dan aku mengenal dirimu dengan namamu. Amin. Tuhan berjalan bersamaku. Itulah tema kita. Saudara, mendaki sebuah gunung akan terasa menyenangkan ketika kita berjalan bersama dengan orang yang kita cintai. Jika dibandingkan ketika kita mendaki dengan orang yang tidak kita senangi, maka perjalanan pasti akan terasa lebih lama, membosankan, dan mungkin kita akan memilih untuk tidak mendaki gunung yang sama. Ini berarti bahwa memang teman seperjalanan itu penting. Lalu siapa teman seperjalanan kita dalam hidup ini yang diibaratkan sebagai sebuah perjalanan? Musa dalam pembacaan kita hari ini memohon penyertaan kepada Tuhan dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Permohonan yang sungguh itu nyata dalam ungkapan Musa, Beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal Engkau. Musa tahu bahwa perjalanan yang ia tempuh bersama orang Israel bukanlah hal yang mudah. Ia membutuhkan Tuhan. Musa ingin bimbingan Tuhan dalam perjalanan itu. Permohonan Musa ini dijawab oleh Tuhan, bukan dengan sebuah tanda, tetapi dengan sebuah janji bahwa Allah sendirilah yang akan berjalan bersama dengan Musa.
Allah menawarkan bukan hanya bimbingan, tetapi Ia berjanji akan berjalan bersama dengan Musa. Bukankah ini sebuah kepastian bahwa perjalanan yang akan ditempuh oleh Musa dan bangsa Israel akan disertai oleh Tuhan? Aku sendiri akan berjalan beserta. Juga menjadi janji Tuhan bagi kita hari ini, bahwa dalam hidup yang kita tempuh yang tidak mudah ini, Tuhanlah yang akan menjadi teman seperjalanan kita. Seperti kutipan lagu NKB 195 bait 2, kendati pun susah terus menekan dan iblis geram menyerbu, Tuhanku tetap menilik anaknya. Saudara, Tuhan teman seperjalanan yang akan setia menemani kita. Di saat hidup kita terasa kacau, bahkan persoalan menindih hidup kita, Ia berjanji bahwa Ia akan memberikan ketenteraman. Sebab itu, memohonlah agar Ia menjadi teman seperjalanan kita. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Ya Allah, Engkau yang telah menyertai umat-Mu, kami bersyukur oleh karena Engkau menyatakan itu kepada kami, bahwa sebagaimana Engkau menyertai Musa bersama dengan umat Israel, maka Engkau pun juga akan berjalan bersama dengan kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Setiap langkah hidup kami akan dipenuhi dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Sehingga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah gereja-Mu Tuhan agar tetap setia dalam pelayanan dengan keyakinan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah pelayanan. Ya Tuhan, ini kami yang datang membawa doa syukur kami dan permohonan kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah berjanji selalu berjalan bersama dengan kami. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, melangkahlah dengan keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Selamat beraktivitas.